Baik. Bu, dunia ini sifatnya sementara, maka kenikmatan yang ada di dalam dunia juga sementara. Contoh, bakso satobung nyaman. Lu tobung, kalau tobung, Pak tobung, lewat tobung, Pak kun mojak nyaman sampean. 6 tobung, Pak kun mojak nyaman gara kusongkur ya. Hah? Bila lemak tobung otak Pak, tak nyaman. Kenikmatannya menurun. Itulah dunia. Anti HP anyar, cebur. Tak tahun 2 tahun, jadul, menurun kenikmatannya. Anti motor anyar, pamer kabur dekat motor. Oleh 5 tahun tak belum pakai tak. Jadul. Coba bon. Tak lebih anyar, 1 tahun 2 tahun ambung. Kenikmatannya menurun. Abine situng, tak tahun 2 tahun nyaman. 5 tahun 10 tahun Pak, terabine boleh. Iya kan? Ada menurun Pak kenikmatannya Pak. Terus anyar. Yang kamu, ya kan? Loh, ini survei membuktikan 70% ini survei ilmiah ini Pak, ilmiah. Bahkan dikatakan 80%. 80% suami sekarang takut sama istri. 80%. Makanya banyak janda sekarang. Kenapa? Orang laki nama teka ada tekanan batin musuh binena. Motor Pak. Somot. Kepada kang. Bela binena ngolok. Kak. Iya deh. Coba. Motor banget. Motor banget lain Pak. Ada parona ilmu. Didik Pak, didik istri, anak, didik dengan ilmu agama, maka kebahagiaan akan Anda dapatkan di situ. Baik. Itu contoh dunia tadi ya. Dunia maka nikmatnya juga Oh, kalau sudah tahu ternyata kenikmatan dunia sementara, sudah percuma, bakal lancor, bakal hilang. Jangan dicari. Cari yang kekal apa? Oh, akhirat kekal, maka kenikmatannya juga kekal. Anda makan gigitan apel 1 nyaman, 2 nyaman, telur nyaman sampai habis, terus bertambah nikmatnya, tidak berkurang. Itu kalau di akhirat, di surga Pak. Loh, kalau kita sudah tahu ternyata kenikmatannya akhirat itu kekal, maka kejarlah akhirat, Anda akan kekal. Satu contoh sekarang, banyak orang makin Pak, lulus sekolah sibuk jadi pegawai negeri, sampai nyogok-nyogok Pak. Setelah jadi pegawai negeri, udah pensiun tak kira-kira? Udah? Jadi pegawai negeri, jadi masuk DPR, nyalon, jadi kalipun, jadi apa pun ibu kena sudah. Pilihan kamu dekat mau rabu pesek. Nyogok sana nyogok sini oleh pilih. Mana jadi udah pensiun tak? Beda. Jadi tentara udah pensiun? Jadi polisi udah pensiun? Oh, itu satu juga. Terus apa sih yang menghadirkan? Apa yang mau Anda pertaruhkan? Bahkan hilang semuanya. Coba sekarang. Ada kiai pensiun? Ada kiai pensiun? Ada Pak, entimeter. Assalamualaikum kiai, kita rasa tadi kiai abdi nanti. Oh, minta maaf, abdi ini berpensiun di kiai. Udah. Tentara di mode sogok kata kok Pak. Sangar main kono tiang, sangar pokoknya sudah. Bila dah tua pensiun, dia besar. Itu saya kata kok Pak. Tapi kiai di mode sudah hadir. Dihormat apa tidak? Teka sengkai apa tidak? Bila dah tua, om mau teka pi. Sajen Pak. Saya kata, saya nggak hari yang karamah pun. Berit ya, saya nggak capok tolanan lagi. Tahan, tuh aja Pak. Tak bisa jalan saya nak kuenya. Pak mau aja Pak. Mate. Sebelum umur kiai Pak. Apakah habis ceritanya? Belum. 7 hari 7 malam. Semua para pecintanya, santrinya, semua muhibbinnya, di situ mereka membacakan doa tidak putus-putus. Al Quran, tahlil, tasbih, takbir, semua dibacakan. Tidak cukup sampai 40 malam. 40 malam tidak cukup lagi. 1 tahun, mentahun, bedahol, banyak Pak. Terus diingat bertahun-tahun oleh para pencintanya, tidak putus, kekal di dunia walaupun sudah berkalang tanah. Benar, Allah petinju. Perangnya di Pak. Antara folder makan wak bela pemain bola, benar.
meninggal dunia. Ketika sudah pensiun umur 40 sudah tak yangkui menbal Pak, tak yangkui pun tak ada. Makanya ini satu contoh Pak, kita lihat di Telangu Pak ada Al Habib Yusuf bin Ali Al-Anggawi, kalau di Bangkalan ada Kiai Khalil, di Pasuruan ada Kiai Hamid, banyak Pak para ulama-ulama, para aulia, wali-wali Allah Pak, diziarahi terus, umurnya sudah ratusan tahun, tapi tidak putus para penziarah Pak. Mengkau lebih sampai ada kibla mati siapa saya menjadi tua Pak. Siapa saya ingat kira-kira Pak? Makanya kesempatan yang kita punya, kata Nabi Muhammad, kalau mungkin orang lain tidak ingat kepada kita, minimal anak kita ingat kepada kita. Maka didik anak-anak kita dengan didikan agama, itu sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata naudzubillah sekarang Pak, orang tua banyak yang tidak mendidik anaknya, tidak peduli cong, tak usah sama ulah cong, parfum cong, tak kira sofi cong, lama ke Jakarta itu tunggu cong. Kalau anak Anda tidak dididik Pak, bagaimana Anda punya anak akan berbakti kepada kedua orang tuanya? Coba sekarang lihat, jangan nunggu meninggal, jangan tos mati Pak, sampai diodi anak pembenyak selepak orang tua. Bahkan tidak sedikit anak bengal ke orang tua, mencela, mengentak ke orang tua. La haula wala quwata illa billah. Al-Quran sudah mengatakan, wala taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu ah. Dong, berarti beres dong satu kucok. Ah, mak mbok tok mak. Pak guna jalan itu durhaka sudah Pak. Anak ngomong seperti itu sudah durhaka. Bagaimana mencela orang tua gentak? Sampian nega Pak, sebelum Nabi bisa acaca, saya ngajari acaca dari makna sampian. Pas mangken sadon penter acaca, hari kami juga agentak makna sampian. Dah, udah kuat lebih kan. Berapa banyak sekarang anak yang sudah dia belajar jadi orang alim, dia belajar sarjana, penter, doktor, tapi orang tua di rumah dibalul-balul, dibodoh-bodohi Pak. Ampu mak nengeneng mak atau apa mak? Jangan mak. Ya Allah, abang nak keluar dari tabung makna. Dia kaya raya berangkat ke Jakarta, PC banyak, andi mobil, andi mungko. Apa maksud makna? Pada tiba bantu mungkona, surah juga anak-anakku. Baik. Kau anggap membantu ayahmu, kau siksa ayah dan ibumu. Kau sudah menyiksa ayah ibumu 9 bulan dalam kandungan. Kau kecil, kau dibiayai, kau dihidupi, kau diobati ketika sakit. Masa kau sudah tua masih mau menyiksa ibumu lagi? Lalu apa yang kau harapkan nanti di hadapan Allah? Kau mengharapkan daripada syafaatnya Nabi Muhammad? Kau mengharapkan ampunan Allah? Haram! Tidak mungkin Anda bisa mendapatkan ampunan Allah kalau durhaka kepada kedua orang tua, sekalipun kau meninggal dalam Ka'bah. Lihat di orang tua, saya nggak eka polong, eka tokak banyak makin ya mak tua, ya orang tua eka tokak lebih anak naik kalah, tua naik eka tokak banyak namanya. Ayo sudah stop, terus aktif Pak, tangguh terusah aja Pak. Dikatakan rahmat Allah, ampunan Allah itu terhalang Pak dengan apa? Hubul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Satu contoh, di zaman Nabi beda situng caretah nih Pak, beda situng oring nak-anak nih kah alapor ke Rasulullah, entar kalau ya Rasulullah, orang tuaku telah mengambil hartaku. Mama tuh Pak, dia melapor, dia mengambil hartaku tanpa izin kepadaku. Anak-anak pun sofi Pak, ngalah harta orang tua anak, ngomong anak, lapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Panggil orang tuamu, panggil orang tuamu. Iyalah orang tua Pak. Ternyata orang tua sepuh Pak, acuran terbang, acuran Pak. Sampai di hadapan Rasul dikatakan, hai orang tua, apa betul yang dilaporkan oleh anakmu? Kau telah mengambil harta anakmu tanpa izin? Dibilang, ya Rasulullah, beri kesempatan aku untuk bicara. Silahkan. Aca-aca Pak, suara sudah berat orang tua. Dia mengatakan dengan syair yang begitu indah, panjang lebar, singkatnya saja, intinya begini. Ya Rasulullah, lamba engkau kisoke, lamba engkau kisoki, tang anak tandi apa, engkau sebiai tang anak, engkau kisoke, engkau saya lindungi tang anak, lamba tang anak sakit, engkau saya repot ya Rasulullah.
Dia tidak punya pakaian, aku belikan pakaian. Semuanya aku uruskan dia ya Rasulullah. Masa sekarang aku sudah tua, tak bisa lah kau tandi panapa engkau makin ya Rasulullah. Apakah aku tidak boleh hanya untuk mengambil sesuap yang masuk dalam perutku dari anakku? Apakah tidak boleh ya Rasulullah? Rasulullah terkejut, Pak, nggak kena Pak. Pas apa kata Rasulullah? Tidaklah. Rasulullah nangis, Pak, akhir air mata, Pak. Pas Rasulullah mengatakan tidaklah pepohonan dan bebatuan ini mendengar ucapan orang tua, semua pohon dan batu akan menangis. Lalu Nabi mengatakan kepada anak, anak, anta wa maluka li abi. Dong, bana, nyabana bana, hartana bana saja adina orang tua. Maka bagi seorang anak tidak ada alasan. Ketika orang tuamu masih hidup, jangan pernah kau merasa punya harta. Jangan kau beli rumah sebelum kau belikan orang tuamu rumah. Jangan kau beli mobil, orang tuamu dulu belikan mobil. Kau jadikan raja orang tuamu, kau akan menjadi raja di tengah masyarakat. Tapi ketika kau hinakan orang tuamu, kau akan hina di dunia dan di akhirat. Nanti orang tua. Saya ingat, anak-anak yang dididik sekarang ini tujuannya untuk bisa kenal dengan orang tuanya, untuk dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kunci surga ada pada orang tuanya. Oleh karena itu, ayo sadarlah kita dari sekarang, anak-anak kita yang kita didik ini, Pak. Kadang-kadang maaf, bila beda hafla imtihanan, beda sombongan, majer, 100, 200, 300, malah saya mau keluar Pak. Ngaji berapa benerna, saya kata ibu, aduh jual larang aja. Larang itu tak larang, Pak. Saya mau tak larang, tolong nama bos, Pak. Larang, Ustaz. Tak mampu, tak kelar, Ustaz. Tak kelar. Hari yang berempat kena, dua puluh, mensahara sabun kos, 30 hari berempat. 600 ribu kelar meleh banyak deh. Sebab orang ngarokok bulaku juga tadi udah. Ada minimal, untuk penyakit, nah untuk rokok nak kelar tahu. Untuk anak nabak sampai menmata dari pasai adat anak, saya jadi imam anak, saya baca tahlil anak sampian, pas engkau larang untuk akhirat anda, untuk dunia sampian, penyakit sampian kelar sampai melek. Ayo coba pikir sekarang, bersyukur Pak, demi Allah. Ketika di tempat ini ada seorang guru, seorang ustaz, bersyukur anda, terima kasih anda. Kalau tidak, siapa yang mendidik anak-anak anda? Anda tidak mampu mendidik anak di rumah anda, Pak. Sampai tak kelar pun, Pak. Ulaku alaku, semakna masak, mari masak tenaga. Boleh ini, kalau mau ngomong, jangan mereka sudah. Ayo Bu, buat, bisa tak punya? Nah, makanya bersyukur di sini. Intinya adalah ilmu sangat penting, karena ilmu adalah cahaya yang bisa mengantarkan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang tua yang memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren, di madrasah, maka ya bakhtuhum, berbanggalah kalian semua, karena anda akan memetik daripada hasilnya insyaallah kelak. Kenapa? Karena berapa banyak orang tua yang di surga diangkat derajatnya oleh Allah, mereka protes, ya Allah, bisa abdi kita oleh kenikmatan yang begini indah ya Rasulullah, padahal ya Allah, padahal aku tidak pernah berbuat seperti ini. Ya, ada benar oleh anak nabuk nasi soleh mengangkat derajatmu di surga. Oleh karena itu, anak adalah investasi yang sangat luar biasa, jangan disia-siakan. Didik anak anda sekarang. Cukup sebagai penutup satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam hadisnya, la yalqallaha ahadun bidambin a'dhamu min jahalati ahli. Tidaklah seseorang itu nanti ketika dia menghadap kepada Allah, bertemu kepada Allah itu dengan membawa dosa yang lebih besar daripada kebodohan keluarganya. Apa maksudnya hadis ini? Kita semua akan meninggal dunia. Setelah kita meninggal di alam barzah, kita akan dibangkitkan nanti di mahsyar, kita akan dikumpulkan semua dan satu persatu akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah yang sangat menakutkan, Pak. Satu lucu nih kapak ini kapak atau mau saran Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada perantara, tanpa ada siapapun di situ, satu persatu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Loh, ternyata dosa paling raja seikibu orang, seikibu manusia ngadep ke Allah, benih dosa judi, benih dosa minum, benih dosa zina. Tapi dosa apa? Yaitu ketika di dunia dia biarkan istri dan anak-anaknya bodoh terhadap ilmu agama. Bini naik pandang tak ngerti ilmu agama, anak naik pandang tak ngerti ilmu agama. Arwah dosa paling raja seikibu manusia pakai ngadep ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebodohan itu tadilah yang menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kerusakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mumpung kita masih hidup, proyeksi sekarang kalau kita punya anak, ayo segera masukkan anak-anak kita ke madrasah, ke pondok pesantren. Kalau tidak bisa, tidak harus masuk pondok, Pak. Olok ustadz gitu tabung bonah. Mentah kelar tak sanggup boleh, sudah alako, anak pun rajo tanda montuk, terus dorong anak itu untuk hadir ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu, atau dekat kepada guru-guru supaya mereka tadi itu tidak tersesat di jalan, sehingga dia tadi itu bisa selamat dunia sampai akhirat. Ini saja yang saya sampaikan. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita semua ini dijadikan anak-anak yang soleh-soleh, insyaallah mendapatkan ilmu yang barokah, yang bisa bermanfaat kepada umat insyaallah pada nantinya. Dan mudah-mudahan di antara kita yang sudah berkeluarga diharmoniskan rumah tangganya, dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah, dan mendapatkan keturunan yang soleh-soleha. Dan yang belum menikah insyaallah segera mendapatkan jodohnya yang soleh-soleha, yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini melainkan Allah sudah hapuskan semua kesalahan kita, Allah hapuskan semua dosa-dosa kita berkat daripada majlis yang mulia, berkat dari para ulama, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan semua hajat kita, Allah lunaskan semua hutang-hutang kita, yang sakit disembuhkan insyaallah, yang sehat ditambah kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting ketika Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan yang keluar dari lisan kita yang terakhir adalah kalimat haq, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala wa nahnu minal aminin, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.